Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa? Apa yang bisa kau jadikan di situ? Senjata rohani. Bukankah jelas Nih, lihat di Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Jawab Allah itu. Urusannya itu belakangan. Yang pasti yang kau sembah itu sehakikat dengan Tuhanmu, Cuma sehakikat kau jawab dengan dulu iblis. pertanyaan tadi. Tidak seperti itu. Abang salah penafsiran. Loh. Pertanyaan saya ulang lagi. Tuhan Cuma roh. tunjukkan dulu dalilnya, karena setan itu roh. Tunjukkan dulu, mampu nggak Anda? Kalau nggak mampu bilang aja. Tadi itu roh jahat apa? Setan atau bukan? Saya tanya dalil, bukan roh jahat. Iya, roh Kamu jahat ngerti itu nggak? roh Tidak. jahat itu iblis atau Dalil bukan? mana yang menunjukkan bahwa setan itu roh? Silakan tunjukkan. Ku tanya lagi. Roh jahat Saya itu tanya, iblis Anda atau bukan? jawab, bukan Anda tanya balik. Gimana sih ceritanya? Diskusinya gimana? Itu, saya nanya, Anda nanya balik. Roh Kamu jahat paham itu diskusi nggak? Roh jahat Jawab itu iblis dong atau bukan? pertanyaan saya. Nggak bisa saya nanya, kamu nanya balik. Gimana sih? Iblis itu Kamu roh. jawab dulu, tunjukkan dalilnya yang menunjukkan bahwa setan itu. Bahlul. Setan itu roh jahat kan? Betul atau tidak? Silakan kau tunjukkan dalilnya, setan itu roh. Ku tanya dulu. Setan itu roh jahat atau bukan? Saya minta kau. Ku tanya dulu supaya saya tunjukkan dalilnya. Setan itu roh saya jahat. tanya tadi, kamu paham nggak pertanyaan saya? Tunjukkan dalilnya yang menyatakan bahwa setan itu roh, silakan. Tadi yang ku baca apa? Efesus 6 nomor 12. Saya nanya, Anda tanya balik, gimana sih diskusi kayak gini? Pantas saja penontonnya sepi-sepi. Saya sudah tunjukkan Efesus 6 mana, nomor 12. Tunjukkan di mana? Mana yang kamu tunjukkan? Efesus 6 nomor 12. Kan udah ku baca tadi. Mana? Baca silakan. Tunjukkan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Apakah di situ menyatakan bahwa roh-roh jahat itu setan? Lalu apa kalau bukan setan? Makanya saya tunjuk. Tadi kan saya minta dalilnya. Roh-roh jahat kalau bukan setan lalu apa? Saya minta tadi dalil yang mengatakan bahwa roh-roh jahat itu setan atau bukan? Saya minta dalil yang menyatakan roh-roh jahat itu setan atau bukan, kampret, anak asu. Saya nanya, anak asu, anak anjing, anak tolol, bahlul, penyembah setan. Roh-roh jahat itu setan atau bukan? Dompala. Bilang aja kamu malu, ketahuan kau penyembah setan. Pura-pura bodoh, pura-pura sok pintar, sok cantik. Roh jahat ya setan, dungu. Apa pula kau bilang roh jahat itu malaikat, roh jahat itu Tuhan. Roh jahat ya setan, itu sudah dalil itu. Tampar juga pakai sendal jepit. Nanti dibilang jangan kasar, tapi kalau sudah bodoh berlebihan, masa mau diikutin terus maunya si jahat, si bodoh bahlul ini. Waktu kita terbuang percuma ini sudah jam 2 subuh di sini, tolol. Melayani diskusi orang dompala kardoba, makanya kurangi makan tikus. Mana dalilnya? Iblis itu adalah roh. Udah dibilang roh jahat itu apa, iblis atau bukan? Ya iblis, nah itu dalilnya, kampret. Dibaik-baiki masih makin menjadi-jadi. Memang wajib kalian itu bodoh, wajib. Kalau kalian tidak bodoh, pasti kalian keluar dari agama kalian itu. Mana mau iblis menjadikan kalian pintar? Iblis mau kalian itu bodoh. Iblisnya mau kalian itu bodoh. Makanya kok kayak gini. Roh-roh jahat itu iblis atau bukan? Bukan, paman. Roh-roh jahat itu kue lapis. Memanglah kalian ini anak-anak setan, ngaku anak Tuhan. Dibaik-baiki semakin jadi-jadi.
Apa? Coba Johan suruh jawabannya, Pak. Roh jahat itu iblis atau bukan? Masa tanyanya ulang-ulang bang? Ya jawabannya apa? Ya udah itu roh. Roh jahat itu iblis atau bukan? Iblis, Nah, setan, berarti iblis itu roh atau bukan? penyesat, nabi palsu, Iblis itu roh atau bukan? yang menyesatkan umat manusia. Iblis Bang. itu roh atau bukan? Ya roh, kita manusia juga roh. Gitu. Roh kita, manusia Jadi- juga manusia roh. Jadi Kenzo tadi bahlul. Jadi hakikat iblis adalah roh, hakikat Tuhannya Kristen adalah roh. Berarti Bukan. Tuhanmu dan iblis sama-sama roh. Udah. Gak usah Bukan. malu, akui aja. Ini salah pengertian Abang Juma. Salah pengertian gimana? Sebenarnya kita kasihan sama Abang Juma. Karena udah Mama. terlalu jauh. Kuulang lagi. Iblis itu roh atau bukan? Jangan diulang-ulang. Roh atau bukan iblis itu? Tadi kan udah dijawab, Bang. Apa jawabannya? Udah dijawab. Roh kan? Roh kan iblis itu? Bang Juma juga roh. Di dalam tubuhnya juga ada roh. Iblis itu roh bukan? Iya dong. Nah, Tuhanmu roh atau bukan? Iya dong. Berarti iblis dan Tuhanmu sama-sama roh kan? Abang Juma juga roh. Iya. Betul. Yesus juga roh. Yesus juga roh. Sekarang bukan itu permasalahannya, Bung. Teman-teman kita doain Bang Juma supaya permasalahannya adalah Tuhanmu itu roh. di kesaksian banyak orang nanti. Iblis itu juga roh. Berarti Tuhanmu dan iblis sehakikat, sama-sama Doain Bang roh. Juma ya, teman-teman. Nah, coba saya kasih uji Anda ini. Matius 4 nomor 1, dengarkan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa perbedaannya roh yang membawa Yesus ke padang gurun dengan iblis? Apa bedanya? Itu konteksnya berbicara tentang apa, Bang? Bukan berbicara konteks, saya berbicara mengenai hakikat. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis, bedanya dengan roh yang membawa Yesus dengan iblis itu apa? Berbicara mengenai pribadi hakikat. Di Iblis- di ayat itu kan berbicara waktu itu kan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Bukan kita berbicara tentang cakupannya. Kita berbicara tentang oknum. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis, bedanya apa? Roh yang membawa Yesus ke padang gurun, iblis juga roh atau bukan? Kita akan paham, Bang. Iblis di situ roh bukan? Tanya lagi ya, Bang. Tadi udah dijawab. Nah, berarti Matius 4, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis itu roh apa? Ya itu kan roh kan Tuhan Yesus suruh dia menyembah setan. Nah, roh yang datang membawa Yesus ke padang gurun ini apa? Supaya Yesus tuh menyembah kepada iblis. Tapi Enggak, bukan apa tujuannya, bukan itu, bukan apa tujuannya. Yang saya tanya, roh membawa Yesus ke padang gurun. Roh yang membawa Yesus ini siapa? bukan seperti itu. Firman Tuhan itu nggak bisa dipahami seperti itu, Bang. Dia Susah memang. Saya bertanya kepadamu, wahai pemakan tikus. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu apa? Mikir dia. Ya susah lah, karena Tuhanmu dengan iblis sehakikat. enggak. Tuhanmu roh, iblis roh, hakikatnya sama-sama roh. Bang Juma Betul? juga roh. Bang Juma juga roh. Tuhanmu juga roh.
Ya, kok yang roh namanya roh kan nggak ini, nggak kelihatan bang, Nah, iblis kelihatan nggak? nggak kelihatan. Tuhanmu? Roh Bang Juma juga nggak kelihatan di mana. Iya. Jangan kau bawa-bawa lagi saya. Saya ini makhluk biologis. Saya punya jasad. Iblis tidak punya jasad. Tuhanmu tidak punya jasad. Tapi sama-sama punya roh. Tuhanmu adalah roh, iblis adalah roh. Sama-sama roh, yang membedakan ada jahat, ada baik. Tapi hakikatnya sama-sama roh. Betul? Salah, nggak seperti itu. Nah, sekarang iblis hakikatnya apa? Iblis nggak punya hakikat. Roh ya roh, cuman satu doang. Hakikat itu artinya keadaan yang sesungguhnya. Iblis itu keadaan yang sesungguhnya apa? Roh atau bukan? Balik lagi pertanyaannya. Ya karena kamu nggak mau jujur. Iblis itu keadaan yang sesungguhnya roh atau bukan? Nggak seperti itu menafsirkan firman Tuhan. Itu harus Iblis itu materi hakikat. Allah. Iblis itu keadaan yang sesungguhnya roh atau bukan? Aku mau pamit lah bang, udah malam. Jadi oleh-oleh ya, bawa pulang ke rumah. Oh ternyata Kristen itu menyembah sesuatu yang sehakikat dengan iblis. Nggak seperti itu. Itu salah, tidak benar. Baca Yohanes 4 nomor 24. Kalau baca harus keseluruhan bang, nggak bisa cobot ayat terus ditafsirkan. Tuhanmu hakikatnya apa? Tuhanmu hakikatnya apa? Roh atau apa? Pohon kayu. Seperti itu bang Jumba. Tuhanmu hakikatnya apa? Roh atau kayu? Itu Alkitab itu harus Hakikat Tuhanmu roh atau kayu? dan direnungkan. Oh, Itu udahlah, kamu ke gereja minum Tidak kemudian usah pakai pipis akal budi. pendeta supaya kamu sehat. Biar kau tidak gila masuk permanen kayak sekarang. Udah, kau ke gereja sana. Minum ludahnya pendeta satu ember. Suruh pendeta itu kumpulin ludahnya, habis itu kau minum ludahnya satu ember biar kau nggak gila. Yohanes 4 nomor 24. Tuhanmu adalah roh. Iblis adalah roh. Berarti sehakikat. Sama-sama roh. Yang mana yang Tuhanmu di situ? Yang baik. Nah, yang baik ini roh jahat atau iblis atau bukan? Bukan. Iblis bisa nggak berpura-pura baik? Bisa. Yang menggomora siapa? Tuhanmu atau bukan? Tuhanmu. Berarti bisa berbuat jahat juga? Bisa. Bisa. Yang mengutus roh jahat kepada Saul, Tuhanmu atau bukan? Tuhanmu. Berarti Tuhan bisa berbuat jahat juga? Bisa. Berdasarkan Bibelmu. Oke. Jadi iblis bisa berpura-pura baik, bisa jahat. Tuhanmu yang menghancurkan Sodom Gomora, menghancurkan kemudian orang-orang terdahulu yang diperintahkan bunuhlah seluruh bangsa Amalek, itu Tuhanmu. Ya kan? Bisa berbuat jahat juga kan? Dalam pandangan Bible bisa. Bedanya dengan iblis apa? Sama-sama roh, sama-sama bisa berbuat jahat, sama-sama bisa berbuat baik. Sama. Beda lah Juma tolol. Ini si Juma ini paling tolol di dunia. Tolol. Tuhanmu roh atau bukan? Iya, itu roh. Iblis roh atau bukan? Ya beda, dia roh. Iblis roh atau bukan? Dia tidak bisa menciptakan. Iya urusanmu. Dia nggak, dia roh. Iblis Dia roh jahat, atau bukan? Tapi tidak bisa menciptakan. Tapi sama-sama roh. Iya, tapi Oh, dia tidak bagus. bisa menciptakan. Urusanmu. Dia tidak bisa menciptakan dan menghukum manusia. Itu Urusanmu bedanya. saya nggak mau tahu. Tapi Emang- hakikatnya sama-sama roh. Betul? Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya apa?
Gak ada bedanya, sama-sama roh. Ya, sama-sama roh. Iblis juga bisa menciptakan kejahatan. Iya. Dan Tuhannya juga bisa menciptakan Cuma, kejahatan. itu kalau diskusi. Apakah Allah SWT-mu roh bukan? Bukan. Kalau dia bukan roh, bagaimana bisa kau melihatnya? Iya. Emang kamu bisa melihat roh? Apakah kamu bisa melihat apa Allah SWT-mu? Bagaimana roh yang ada di dalam kandungan, di dalam diri kamu sendiri itu roh siapa? Parah. Udah gak nyambung. Mabuk. Mabuk. Kalian tersiksa dengan Bible itu sendiri. Tersiksa kalian itu. Tersiksa. Karena iblis itu tertulis sebagai roh. Tuhanmu juga tertulis sebagai roh. Sama-sama roh. Hai. Udahlah, kalau mau menangis jangan di sini. Di gereja bagus. Menangis massal di sana sambil putar musik reggae. Jadi nangisnya agak modern. Nah, gitu nangisnya bagus. Rame-rame tapi ya, rame-rame. Satu gedung. Kasih musik rock. Sambil nangis. Kenapa menangis? Karena Bang Suma membuka tabir rahasia. Apa tabir rahasianya? Tuhan kita kan roh. Iya, terus iblis juga ternyata roh. Emang dari dulu kamu tahu atau baru tahu sekarang kalau iblis itu roh? Dari dulu tapi baru sadar sekarang. Nanti Bang Suma yang ungkap itu baru sadar. Selama ini kami bangga menyembah roh. Tidak pernah berpikir kalau iblis itu juga roh. Dan tidak pernah Tuhan mengajarkan kami ibadah minggu. Gak ada dalilnya. Gak ada juga dalilnya Yesus memerintahkan kami menyembah Yesus. Gak ada juga datanya dalilnya kami harus Natalan. Gak ada dalilnya juga kami harus menyembah 3 Tuhan. Tapi kami lakukan. Apakah itu yang mengajarkan roh Tuhan atau roh setan? Nah, pikirlah itu. Yohanes 4:24. Theos itu adalah roh. Maka sembahlah dalam roh. Ternyata iblis juga adalah roh. Kristen penyembah roh. Hei. Ya Dende. Roh mana yang mengajarkan kalian ke gereja? Roh apa yang mengajarkan kalian menyembah Kristus? Roh apa yang mengajarkan kalian tidak bersunat? Roh apa yang kalian sembah pada hari Minggu? Mudah-mudahan dengan kalian mendengarkan tema ini, Kristen penyembah roh dan iblis juga adalah roh, bisa sedikit belajar tentang hakikat pencipta langit dan bumi. 2 Samuel 7:22, laisa kamislihi syai'. Pencipta yang maha tinggi dalam keadilannya ternyata tidak serupa dengan apapun. Sedangkan roh itu serupa dengan setan. Berarti Tuhan yang benar bukanlah roh. Kenapa? Apabila dia roh, maka dia sehakikat dengan iblis. Maka berbahagialah umat Islam karena tidak menyembah roh. Kasihan Kristen yang menyembah roh. Ternyata roh sehakikat dengan iblis. Kalau Wahyu 5 nomor 6 siapa itu Wahyu? Itu bertanduk 7, bergigi 7 ya. Bergigi atau Bang bermata? Suma bisa nanya nggak? Hai. Dari tadi kan Bang Suma nanya melulu. Mending Saya kalau kamu tidak pernah nanti, nanya. Saya menjelaskan. mending kalau Bisa Mbak nggak? Nyuma, Bisa nggak saya tanya? mending kalau Mbak Nyuma Satu menjelaskan aja kau ngerti bahasa pertanyaannya. Indonesia. Kau nggak ngerti soalnya. Pertanyaannya satu aja, bisa nggak? Bisa. Oke. Kopi. Saya tanya ya. Saya pernah dengar di
YouTube podcast dari mana-mana. YouTube-nya siapa? Dengar dulu saya ngomong, jangan Kamu kan pernah dipotong. dengar YouTube-nya siapa dulu? Iya, dengar dulu, baru nyambung. Ya. Aduh, begini diskusi gimana sih? Lihat bawa data Wah, so dong. cantik penyembah roh. Dengar dulu pertanyaan Penyembah roh saya. nggak usah belagu kau penyembah roh. Tanya cepat. Ya, Anda juga nggak usah belagu. Dengar dulu saya nanya. Hmm. Ada yang mengatakan bahwa Siapa yang ini- menyatakan? Siapa yang menyatakan? yang saya dengar, saya tidak tahu persis ayatnya di Iya, siapa? kitab Anda itu seperti apa. Gak tahu Dengar persis dulu tapi dong. ngomong. Dasar. Aduh. Ini mau dengar pertanyaan Iya, saya nggak? siapa yang menyatakan? Mau dengar nggak pertanyaan saya? Enggak. Aduh, kayak gini gimana? YouTube-nya Katanya- siapa? YouTube-nya siapa? Siapa yang menyatakan? Ayo, itu dulu. Banyaklah ceramah-ceramah itu. Ya siapa ceramah siapa? Saya nggak ingat persis. Iya udah, lu turun dulu, ingat dulu baru naik. Dengar dulu Enggak, pertanyaan lu saya. turun dulu, ingat dulu. Ambil dulu air apa kayak di situ lu cuci muka lu. Nah, baru ingat setelah sehat baru naik. Ingat dulu ya. Sekelas begitu mau nanya Banyu, Mak, gimana ceritanya? Penyembah roh kan gitu. Penyembah roh, makhluk Kristus ternyata adalah roh. Kenapa dia adalah roh? Karena dia berupa cahaya dan berupa suara saja. Berarti dia memang penyembah roh yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara. Ada suara, tidak ada gambar. Apa namanya? Anda berjalan di tengah malam, tiba-tiba Anda mendengarkan suara, tapi tidak ada gambarnya. Siapakah dia? Sibilisis. Ada gambar, tidak ada suara. Siapakah dia? Patung Yesus. Iya. Bang mau nanya nih bang, saya kan Iya. ngambil poinnya, Iya. bisa tahu ajaran Muslim gimana gitu bang. Kan. Ini mau nanya, Iya. Iya. Islam itu punya Tuhan kak? Islam itu punya Tuhan. Ya jelaslah. Jadi kenapa dibilang tiada Tuhan selain Allah? Ya itu ada. Aku bersaksi kata, Tidak ada Tuhan selain. iya Allah. Tidak ada Tuhan selain. Allah. Nah itu ada Allah. Masolang generasi. Kan betul bang, kan bertanya Islam itu punya Tuhan kak? Itu. Yaitu Allah. Yang lainnya bukan Tuhan, hanya Allah yang Tuhan. Tidak ada makanan selain singkong. Ada nggak makanan? Ada. Singkong. Apa? Singkong. Singkong. Jadi Lucu orang saksi ini. di Gua Hiro itu siapa bang? Saksi di Gua Hira. La haula wala quwata illa billah. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Kalau aku bersaksi tadi aku menerima wahyu apa? Silakan Anda sampaikan ke halayak banyak. Aku menerima wahyu. Silakan. Maksudnya berarti setiap apa itu nggak perlu kesaksian gitu bang? Kebenaran itu butuh saksi nggak? Jelas. Kalau misalnya ada pembunuhan terjadi tidak ada saksi, apakah pembunuhan itu batal? Dipertimbangkan, diragukan. Hah? Ya kalau nggak ada saksi kan belum tentu bisa. Ya kalau terjadi, kalau benar-benar terjadi tapi tidak ada orang melihatnya, apakah itu betul terjadi atau tidak? Karena tak ada yang melihatnya. Ya juga nggak ada saksinya, nggak bisa lah. Alam semesta ini ketika Tuhan menciptakan ada saksinya enggak? Ada Siapa? yang diciptakan. Ya.
Jadi maksud si Adam itu Nah, Yang ini di orang. Kalau berarti sama. Yang bersaksi tentang Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. oh, Karena yang diwahyukan pada saat itu adalah Al-Quran. Berarti yang diturunkan dari Al-Quran langit. yang bersaksi tentang proses pewahyuan tersebut. Sama ketika saya bertanya, pada saat diturunkan penciptaan dari langit. alam semesta, yang menjadi saksi siapa? Yang diciptakan. Bagus. Iyalah. Berarti siapa yang menjadi saksi pada saat pewahyuan? Yang diwahyukan apa itu? Al-Quran. Makanya kalau pakai otak itu bang, jangan pakai otak cetakan lama. Oh, yang diturunkan dari langit. Pakai otak cetakan baru. Itu saudara. Oh, jadi Bang Juma kalau nggak bersyahadat bisa nggak masuk surga? Gak bisa. Orang tuanya Muhammad, Nabi Muhammad tidak ada utusan yang datang kepadanya mengajarkan dia. orang tuanya. Tidak ada yang Nabi datang kepadanya. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada Nabi datang kepadanya. Tapi Yes. banyak saya dengar ceramah-ceramah ustadz itu Bang kan, katanya semua nabi-nabi dulu bersyahadat. Islam Yes. semua katanya. Termasuk Yesus. Yesus bersyahadat. Iya. Iya. Oh, 7 keturunan baru muncul berarti. Yesus Muncullah aja bersyahadat. Saudara, kalau Anda Saksinya? berdiskusi, jangan jadi orang bodoh. Jangan semua kebodohan itu Anda tampung semua di mulut Anda, jangan. Malu ya orang gitu. Menyesal orang tua melahirkan kau kalau kau bodoh terus. Jadi Kamu gini, sudah berdiskusi Bang Juma. dengan Bang Suma, kau masih bodoh. Iya. Itu menyesal Itu kan orang kau tua. yang menilai kau pintar. Yesus bersyahadat. Kamu ingin menolak itu? Kamu aja yang syahadatmu aneh. Syahadat dari padang gurun kau itu. Yesus bersaksi. Itu syahadat. Mana syahadatnya Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Itu syahadat. Apa syahadatnya? Aku bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Bapa adalah pengutus. Yesus adalah utusan. Itu saksi. Ada kesaksianku. Nah itu. Yesus bersaksi. Lu mau apa? Ternyata Yesus kesaksiannya adalah dirinya adalah utusan. Percaya nggak umat Islam kalau Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Percaya nggak orang Kristen kalau Yesus itu utusan Tuhan? Tidak. Tidak. Apa buktinya? Mulut aja yang mengatakan Yesus itu utusan. Buktinya di gereja dia nyembah Yesus. Berarti ente tidak percaya Yesus itu utusan Tuhan. Melainkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah bleh. Yesus bersaksi coy. Yohanes 5 nomor 36. Berarti Yesus bersyahadat gitu Bang Juma. Ya, lalu apa? Yohanes 5 nomor 36 itu apa? Kalau bukan syahadat. Dia mempersaksikan Bapa sebagai pengutus, dirinya sebagai utusan. Syahadatain dia. Dia juga mengakui Muhammad gitu. Lah, kok jadi Nabi Muhammad? Lucu ente ini. Tunggu dulu, tanya dulu samamu. Orang bersyahadat itu kan harus mengakui Muhammad juga kan? Itu kalau umat Islam coy. Kalau umatnya Yesus harus. Loh, lucu ente ini. Inilah Kristen, kalau tidak bodoh pasti bahlul. Umatnya Yesus bersaksi kalau Yesus itu utusan Tuhan. Dan yang mengutus Jadi Yesus itu adalah satu-satunya Kamu Tuhan. menyamakan Allah orang Arab sama orang Yahudi. Apalagi kau. Islam. Kau Tuhannya orang Romawi, kau samakan Tuhannya Yahudi. Ayo. Enggak, yang kutanya samamu itu Allahnya orang Arab sama Israel itu sama. Sama dong. Kenapa? Murtad tahu cuma. Kenapa kau mengatakan tidak sama? Jangan kau samakan cuma. Kenapa kau mengatakan tidak sama? Kenapa? Apa alasanmu? Beda lah, sedangkan Oh, Nabi Isa tidak sama Yesus bisa. itu nggak bisa.
Tidak bisa Tidak dong. Al-Quran Jadi Yesus saya sama yang Nabi Isa mengatakan sama. itu. Nih, kubacakan samamu Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhanku dan Tuhannya mereka adalah sama. Bacakan ya, Dek, supaya kamu itu waras. Jangan kau gila terus sama orang-orang yang ngaku-ngaku mu'alaf tapi ternyata dia adalah misionaris. Nih, kubacakan samamu surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya. Nih, kubacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang berbodoh dirinya, dan sungguh Allah telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada keturunannya, anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah. Yehuda, Yerusalem Bani Israel itu adalah anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub itu menyembah Allah. Wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasulullah. Jadi Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Berarti Tuhan saya dengan mereka sama. Hanya orang Bahlul bin Stufid, hanya orang mu'alaf odong-odong yang masuk ke Islam untuk merecoki Islam, yang membantah kemudian kalau Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu berbeda. Padahal dia sama. Al-Quran saya mengatakan itu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Tuh jelas. Tuhan kami sama. Bacakan dulu surah Ini Tuhan kami sama. Pertanyaan saya, apakah Yesus, Yakub, Al-An'am 108. Musa, apakah mereka menyembah Kristus? Mana dalilnya? Al-An'am 108. Ayo, mana dalilnya? Bacakan kepada Al-An'am saya coba. Coba Oh, itu ditanya. bacakan kepada saya. Di mana Al-An'am dalilnya? 108. Di mana dalilnya? Iya, Al-An'am 108 itu kau udah murtad. Bahlul. Ulaika alladhina taba'allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, penglihatan telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
Halo Bang Apa? Suma. Apa? Dalam Al-Quran surah Al-An'am tadi kan? Kacau ini teman-teman Kristen ini. Penyembah roh. Kenapa kacau? Kenapa kacau? Penyembah roh ini kacau Kacaunya di lah. mana? Kacau karena dia menyembah roh. Roh apa? Ya entah roh apa, roh halus. Apalagi Iya, kalau buktinya ada enggak? bukan. Lah, Yohanes 4:24, Kristen penyembah roh. Iya, Yohanes 4 ayat 24 itu bunyinya apa? Ngomong dong bunyinya biar enak kan. Kalau kita Theos bicara itu jangan pakai bahasa adalah roh. Arab, pakai bahasa Theos Indonesia. itu adalah langsung roh. terjemahannya biar kita mengerti. Theos Gimana itu adalah mengerti kamu roh. pakai bahasa Theos itu adalah roh, maka sembahlah di dalam roh. Kalian penyembah roh. Iblis adalah roh. Bedanya dengan Tuhanmu apa? Cek. Suara saya kedengaran? Kedengeran, dianya yang budak nggak mau jawab. Wow. Theos adalah roh. Theos roh. Iblis roh. Bedanya? Kalau Ya, sama. kalau kami penyembah roh oke lah kamu bilang kami penyembah roh. Kalau kau penyembah apa? Penyembah Allah Khalik, pencipta langit dan bumi. Terus kenapa kamu menyembahnya itu? Kamu menyembahnya itu sebutnya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Ya sudah tahu Rasulullah itu artinya apa? Rasulullah apa artinya? Artinya apa? Ya kamu kan yang Muslim, kita yang Kristen. Udahlah bang. Iya. Kalau tidak ngerti Islam, gak usah kau bertanya aja Bukan, sudah. bukan gitu. Kita nggak mau itu. Apa? Bilang aja kau nggak tahu bahasa Islam. Agamamu aja kau nggak paham bahasa Zuma, Islam. berhentilah sesatkan orang Zuma. Apa yang saya sesatkan? Memang Tuhan itu roh Zuma. Lalu iblis? Tidak ada salahnya. Iblis Iya. juga diciptakan dari Tuhan. Dia tidak mempunyai tubuh seperti Iya, manusia. bukan. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu roh, iblis juga roh bukan? Iya, tapi iblis bukan malaikat juga roh. Bedanya, Tapi mereka bedanya, bukan Tuhan. bedanya antara Tuhanmu dengan iblis apa? Beda antara Tuhan dengan Tuhan pencipta. Iblis bukan pencipta. Oke, tapi hakikatnya? Hakikatnya Tuhannya Tuhan, iblis ya iblis. Hakikatnya Iblis Tuhan lebih itu rendah gelar, daripada hei, Tuhan. hei, Tuhan itu gelar. Hakikat daripada Tuhanmu apa? Hakikat daripada Tuhan itu ya Tuhan, Sang Pencipta, itulah Oh, hakikatnya. hakikat Tuhan kok Tuhan? Dompal akar Ya, domba. dia Sang Pencipta. Kurangi, kan? Iblis hei, bukan kurangi Sang makan Pencipta. tikus kawan. Jangan Alah, terlalu banyak makan Juma, tikus. kau bicara juga. Juma, kau Hakikat tidak tahu Tuhanmu semua. apa? Hakikat Tuhanmu apa? Malu dia menjawab. Malu dong, pasti malu. Hakikat Tuhannya Tuhan. Hakikat Tuhanmu roh. Hakikat Tuhanmu itu roh. Maka iblis juga roh. Bedanya? Apa hakikat Tuhan Juma? Hakikat Tuhanku itu adalah Khalik, pencipta. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan roh. Oke lah. Sekarang Tuhanmu dengan iblis bedanya apa? Ketika berbicara mengenai hakikat. Tuhanku dia laisa misli juga. Nah, Tuhanmu sama seperti setan kok, roh. Oh iya, mohon maaf ya. Sebenarnya aku tuh aslinya Islam. Saya nggak peduli kau Islam. Kamu turun, kamu turun, kamu turun. Kamu nggak layak di sini. Kamu turun. Kamu jangan jadi benalu bagi apologet Islam. Kau bikin medan pertempuranmu sendiri.
Kau masuk ke sana, ke mana tempatnya si Palen. Kau gabung sama si mana? Yang satu itu manusia kera. Lo Temennya gila, di sana. lo gila. Kau masuk ke situ, jangan kau ke sini. Ngapain kau masuk sini? Kita beda circle. Kamu manusia aneh. Mau paten, mau disanjung, mau dijempol. Oh kamu Islam, Allahu Akbar, Masya Allah. Sorry mending diskusi sama Kristen daripada Islam, tapi caranya gitu. Bukan saya emosi, saya nggak suka caramu. Kau tadi mengaku, bukankah dia tadi yang mengaku sebagai Hindu? Dia juga. Dia kan yang mengaku Hindu tadi. Dia mas tiap detik berubah agama dia. Ya itu jangan di sini berarti. Tempatnya kau kembali ke rahim ibumu, masuk kembali ke dalam, terlahir kembali. Jangan kau jadi yang sekarang, kasihan. Masuk kembali ke rahim ibumu biar kau keluar berubah menjadi pribadi yang baru. Ngaku Hindu. Enggak, dia mau disanjung itu. Alhamdulillah ternyata kamu Islam bro. Oh enggak begitu caranya bro. Enggak gitu caranya. Islam. Katakan hak itu hak, batil itu batil. Jangan kau campur adukkan. Kau Muslim, Islam ngaku Hindu. Nggak so paten lagi. Yohanes 14:16 kau tunjukkan. Habis itu kamu semua, kamu tunjukkan juga Al-Quran. Apa yang ada di dalam kitabmu Al-Fatih. Surah Al-Fatih. Lumpala. Nenekmu yang mana ajarin kau ada surah Al-Fatih? Silakan kau bikin medan perangmu sendiri. Yang kau nenek di sini ngaku Islam, habis itu sok cantik. Orang Islam tidak butuh manusia kayak kau. Kau masuk ke tempatnya si peci merah, si Palen, manusia empedu. Oke, silakan. Host Dinda Alif, Dinda Dito. Oke, Gurunda. Bang Arif, silakan Dinda, silakan. Yang belum makan, yang belum praktek, banyak pasien kulihat ini. Silakan. Silakan deh. Oke, kita absen dulu ya. Ada Kang Dito sama Star Alif nih. Apa ini nih? Angsa. Silakan. Kalau Aksa ini peliharaan saya ini. Kemarin udah saya ludah itu. Mukanya udah banyak itu ludah itu. Kalau Berlinton silakan Berlinton. Suma, saya mau diskusi sama Suma. Kamu ilmunya apa? Saya tanya dulu dia. Kamu dasar ilmunya apa? Nah, sama Suma saya mau diskusi sama Suma. Iya, kalau kamu mau diskusi, topik apa yang kau kuasai? Katanya gerunda. Topik apa yang kau kuasai? Jauh mana dia gerunda? Saya hitung nih, kalau nggak jawab topik apa dulu yang kau kuasai, baru kita buka diskusi. Saya mau tanya, kenapa? Masih mau kau datang besok, gue tanya baik-baik, lo giliran gue yang emosi nih. Gue tanya baik-baik, topik apa? Kalau mau diskusi itu apa topik kau kuasai, baru kita buka. Wah, kencang banget lu udah saya itu tadi kan Dito. Kena nggak? Kena nggak? Kebagian saya nih. Kebagian ya, sorry. Maaf. Kan kenceng. Aduh, ya Allah. Aten cobalah agak waras sedikit lah, ya Allah. Gusti. Dari tadi guru kami sampai sabar melayani, begitu juga ketika kita ngelayani yang nyimak tuh sabar banget dilayani. Tapi otennya kok nggak mau pada waras, ditanya baik-baik, ayatnya ada, aduh. Cobalah teman-teman Kristen, taklukkan kami dengan kejujuranmu teman-teman. Ketika kalian jujur, cepat obrolan. Ya, cobalah dengan kejujuran, nggak perlu berputar-putar, nggak jelas. Ya, diskusi baik-baik. Ya kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah tak? Nah, betul. Memang harus begitu ya.
Kalau bisa dipersulit. Oh, Halo. ya. Kalau Belinton ini mau bicara apa enggak nih? Kalau enggak gue turunin. Belinton Simanjuntak. Iya, tadi kan suruh saya Diam cari dulu kan kau. ayatnya kan. Diam dulu. Belinton Simanjuntak kalau nggak mau bicara saya turunin ya. Iya, saya masih memantau ini. Iya, mau diskusi apa enggak bang? Iya, mau diskusi, tunggu giliran saya dulu nanti. Iya, sekarang aja giliran Anda. Topik apa yang Anda mau ingin diskusikan? Tai mula. Apa? Iya, tadi Ilmu kan yang mau suruh dibahas. saya Kenso kau cek ini, Kenso, ayatnya. Kenso. Sekarang saya sampaikan. Udah 6 kali, cek. Udah 6 kali saya ludahi kau masih nggak kapok-kapok ya. Dia puas dengan ludahnya. Iya kan saya yang emosi. Belinton topik apa? Topik apa Dia bang? puas dengan ludahnya. Makanya balik lagi. Aduh ya Allah. Saya ngomong sama Belinton, dia yang ngoceh. Hormati temanmu gitu loh. Belinton mau diskusi. Topik apa bang Belinton, silakan. Masih memantau ini, masih memantau. Oh, memantau dulu. Kalau tak kasih topik mau nggak bang? Buatlah dulu topiknya. Oke, dibuat topik. Topiknya malam ini topik yang kedua nih ya, menjelang subuh ya. Apa itu? Buatlah dulu. Apakah yang bernapas di muka bumi ini adalah makhluk atau Tuhan? Ya. Yang pernah bernapas di muka bumi, Tuhan atau makhluk? Makhluk. Makhluk. Kalau Yesus itu pernah bernapas di muka bumi nggak? Yesus pernah bernapas nggak di muka bumi? Iya, dia bernapas. Yesus makhluk nggak? Yesus makhluk atau bukan? Tuhan, dia Tuhan. Saya ulang ya. Iya. Apakah semua yang pernah bernapas di muka bumi makhluk? Makhluk. Makhluk. Apakah Yesus pernah bernapas di muka bumi? Dia bernapas. Apakah Yesus adalah makhluk? Jawabannya Tuhan. Yesus adalah macet Tuhan. Lagi. Macet lagi. Macet. Ustaz Ali bisa diteruskan makhluk Ya, atau macet karena ada si Komo lewat barusan. Kan tadi sudah dipahami premis awalnya. Yang bernapas di muka bumi ini pasti makhluk. Yesus itu bernapas. Dia tumbuh kembang dari bayi sampai dewasa. Waktu bayi ditimang-timang sama ibunya, kan gitu. Iya. Belajar berjalan, belajar bicara. Lalu dia sekolah. Ya itulah makhluk. Atau gini deh, yang barusan saya sampaikan itu menurutmu itu adalah Tuhan, gitu maksudnya? Iya. Oh, ini ternyata ketahuan diagnosa nanti. Jadi yang tadi bayi yang kita ceritakan adalah makhluk yang ditimang-timang, yang bayi dewa sampai dia tumbuh sampai dewasa, ternyata itu adalah Tuhan untuk Kristen, gitu. Ya Gitu emang ya? salah rupanya kalau kami menganggap itu Tuhan. Loh, menganggap Tuhan ya salah lah. Itu Tuhan kami. Ya dianggap kan, dianggap Tuhan kan? Yang kami yakini. Oh ya udah, berarti bukan menganggap kalau gitu, mengimani, meyakini kalau itu adalah Tuhan. Iya. Jangan menganggap bilangnya. Nah, Iya. yang tadi bayi itu kan dia tumbuh dewasa. Ya kan? Dia tumbuh dewasa, melewati masa-masa usianya. Ketika dia dewasa, dia beribadah. Dia masuk ke bait Tuhan, dia mengajar. Nah, ketika dia beribadah, menyembah siapa? Menyembah bapaknya. Berarti menyembah Tuhannya. Berarti dia itu menyembah Tuhannya. Iya toh? Anda menyembah bayi tadi lalu tumbuh dewasa. Bayi tadi setelah dewasa menyembah Tuhannya. Itulah perbedaannya antara Anda dengan Yesus. Yesus menyembah Tuhannya, Anda menyembah Yesus. Iya, terus kenapa kan? emang? Ya udah, silahkan aja. Orang ada yang nyembah tai sapi juga saya nggak pusing kok. Permasalahannya adalah waras atau tidak. Nah itu baru nanti kita ketahuan. Emang kami salah kalau kami menyembah Tuhan Yesus?
Menurut Anda benar, menurut Yesus benar atau salah? Menurut Yesus. Tadi Yesus menyembah siapa tadi? Menyembah Tuhannya. Anda menyembah Yesus. Menyembah bapaknya. Nah, siapa bapaknya? Allah. Loh, kenapa di silsilahnya nama bapaknya adalah Yusuf? Itu bapaknya sebagai bapaknya lah. Gimana sih? Kan kau bilang menyembah bapaknya. Anda mencatat silsilah Yesus. Yesus itu adalah anak Yusuf. Berarti maksudnya Yesus nyembah Yusuf. Gimana? Kenapa teman-teman Kristen itu ada bahan-bahan jadi pelawak sih? Seru soalnya. Bagus sih. Coba Lukas 3 nomor 23. Silsilah Yesus itu, dia itu adalah anak Yusuf. Kalau kau bilang dia menyembah bapaknya, berarti Yesus nyembah Yusuf kalau gitu. Iya Pak? Waras Pak? Halo? Katanya buka topik tadi. Oke. Mau tambah lagi nggak bapaknya Pak? Mau ditambah lagi nggak? apanya? Nah, punya bapak lagi satu lagi kau kan? Apanya mau ditambah? Ya udah yang tadi gitu. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, Paulus juga ngaku jadi bapak. Tambah satu lagi. Anda setuju nggak kalau Paulus itu adalah bapak Anda? Nggak setuju. Loh, dia ngaku bapak gimana? Nggak setuju. Saya menyetujui, saya meyakini Yesus itu bapak aku. Oh, Yesus bapakmu. Tuhanku sekaligus bapakku. Kalau Yesus bapakmu, terus Yesus menyembah bapaknya, berarti kakeknya Yesus itu adalah Tuhanmu juga. Tuhanku cukup cuma satu aja, Yesus sudah. Iya, Yesus itu bapakmu. Lalu Yesus menyembah bapak. Berarti Anda sama bapaknya Yesus adalah kakek. Udah berbeda itu, Alip, batas hajim. Lah, kau tadi bilang bapakmu namanya Yesus. Alip. Yesus punya bapak, berarti bapaknya Yesus kakekmu. Gimana sih? Alamak, masolang generasi ini. Bang, itu tadi Paulus berkata, ya jangan ngarang-ngarang lah. Dia bilang begini, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Paulus mengaku di dalam Yesus itu dia sebagai bapakmu. Dengar-dengar Alip ya. Jadi bapakmu itu adalah Paulus. Bapakku hanya Yesus, udah titik, mau bilang apa? Oh, berarti Anda tolak Paulus. Anda tolak Paulusnya. Aku bukan nolak. Cuma nah, terus dia ngaku sebagai bapaknya, terus gimana nggak diakui? Wah, anak durhaka kau. Aku meyakini Yesus aja udah. Iya, berarti surat Paulus ditolak. Bukan menolak. Tambah satu lagi Ustadz. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Nah tuh. Ya, gimana lah coba? Bukan ku menolakmu katanya, tapi ditolak. Lah, Paulus mengaku dalam pengajarannya dia itu sebagai bapakmu. Jadi nggak mau terima nih, ditolak bapaknya Paulus. Mau ngajak tema, diskusi buka tema katanya. Oleng sendiri. Aduh ya Allah. Kabur. Kabur dia. Nggak tahan kayaknya. Apa baru sadar ya? Ternyata banyak bapak. Ya kenapa tadi dia bisa tahu huruf hijaiyah Ustadz? Siapa? Dia. Bilang apa emang? Itu kan tadi kan dia bilang alif batas hajim katanya. Kalau kepanasan agak gila.
Ya Si Gabriel, ini mau juga ngapain nih, lagi? si Gabrul juga kemarin udah mau waras. Udah dia sadar dia mau waras. Daripada waras, mendingan jadi nggak waras dengan cara menghujat. Ini caranya si Gabrul ini. Udah baik-baik kemarin diskusi. Endingnya malah menghujat. 4 jam diskusi. Terima fakta kebenaran. Coba Gabrul, kamu udah tahu juga belum kalau Paulus juga itu adalah Bapak? Tambah lagi mumet dia, dari kemarin aja dia terguncang. Hey, Paulus mengaku yang kemarin dia digocoh oleh si Bilis. Digocok apa digocoh? Gitu. Eta bukan apa. Aduh, hampura mohon maaf aku baru hadir. Mana Oten? Tadi asa banyak Oten. Di mana? Banyak. Gurunda tadi. udah istirahat ya, udah rehat ya Gurunda. Iya, beliau izin Namboru istirahat tadi. Edis TV. Ayo moderator, jambak lagi Oten-otennya. Maaf ya, baru hadir nih, aduh. Murid Cunlai, si Cunlai jangan minta naik lagi Cunlai. Gabriel, belegug, ontohot, berokokok, gak usah minta naik lagi. Nah, Namboru Edis TV. Iya, ada apa? Sia sebenarnya juga si Edis mirip sih ya. Oi. Tambal ban. Iya, Kian Santang. Si Edis, kok pakai nama Namboru lu, Dis? Bukan Edis nih. Beneran. Beneran nih. Beneran? Mana Juma? Istirahat. Oh. Saya jaing belegug. Tambal ban. Ayo kita bahas 2 Rob sama 2 Kristus yuk. Level saya si Juma, bukan kalian. Mabuknya minum kemarin, mabuknya malam ini. Ya terus kenapa kau naik? Kirain si Juma bangun. Udahlah, di bawah aja ya. Bawah ya. Oke. Kasih ludah nggak ada harganya di sini. Nggak ada harganya di sini. Kasih ludah nggak? Dahak rohani siapa belegug. Aduh, sok-sokan. Aduh, tapi Kalau ini kata saya sih cuma dimirip-miripin aja suaranya kayaknya. Iya. Moderator, itu ada nama Nabi palsu, fotonya foto Gurunda, tolong dong diblokir ya. Tolong diblokir ya, moderator ya. Nah gitu, bagus. Oh, moderator aku mah terkeren pokoknya mah juara kalian ya, Masya Allah. Terima kasih banyak buat semua moderator ya yang sudah mendukung jalannya live ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena dengan bantuan kalian, dengan kalian menyenggangkan waktu dan namanya disebutnya sodakoh, infak waktu kalian untuk kami di sini, Masya Allah sangat juara ya. Buat semua yang ada di grup moderator api, jazakallahu khairan kasiron ya buat kalian. Nanti akan ngededik lagi moderator baru ya. Moderator terbaik akan dipilih nanti di akhir bulan. Hadiahnya itu sepeda. Cari toko terdekat, toko sepeda terdekat, bilang aja. Kata Bang Handi, saya dikasih hadiah sepeda di sini, ambil aja ya. Kalau misalkan yang punya tokonya tidak kenal dengan Bang Handi dari Taluh itu mah ya. Oke, pokoknya ama setia sama Teh Nining. Enggak, kenal. Kalau yang di daerah Anda itu tanya aja yang punya toko sepeda namanya Koliong. Koliong bilang aja. Ini siapa ya? Oh, ini saya dulu Bang Andi ya kok. Ambil sepeda ya. Ya langsung minta aja udah dikasih itu. Ya, benar. Ya, buat teman-teman dari API yang pengen jadi moderator silakan hubungi Bang Handi ya. Karena hadiahnya sangat menggiurkan, guys. Nah, kalau yang di Jakarta nanti Anda ke Gelodok ya. Nah, nanti ketemu Ko Johan. Bilang aja mau ambil sepeda ya. Nah, itu. Oke.
Yang roda Pirlai. 3. Udah bisa. Yang roda 3. Kang Pirli, Akang Pirli. Kenapa diturunin OT-nya Bang Handi tadi? Saya lihat. Bukan saya, yang kalau udah bikin emosi Banjung mah nih gua turunin lah. Sudah enggak? Saya. Oh yang Saya tadi salah naikin. Saya salah naikin barusan si Tanggang lagi. Kan tadi udah diusir. Seneng banget udah diusir. Padahal mah, Kang Alip, jangan diturunin Kang Alip, padahal mah. Mending lempar ke atas, suruh duduk di sebelah kanan Bapak, nemenin, kasihan dia berdua, suruh main catur. Aduh. Sebenarnya sih kalau dia kooperatif, jadi syarat itu ya. Kadang-kadang itu penyebabnya. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Duduk di sebelah kanan Bapak Arif. Duduk sebelah kanan Bapak Arif. Halo Tanggang. Tanggang. Ngomong dong, Gang. Hei. Iya bang. Oi. Tanggang. Iya bang. Nih, Tanggang ya, dengerin. Gimana Bang Tanggang? Ada yang tidak ingin disampaikan? Nah, Amin. Gue baru pengen ngomong sama dia. Tak naikin atau jangan dulu, itu kan giliran saya dulu gitu. Oh, Bang Handi belum kenyang. Enggak, gue mau pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Kali-kali dia bisa dapat sepeda. Kalau saya sih dari sore udah kenyang, ngebully. Sekarang kayaknya saya bisa tidur cantik, aslinya. Dari sore. Kang, hari ini berangkat apa hari Ahad? Ahad. Udah. Nah, naik lagi Bang Andi sok. Tabu sabaraha? Sore. Ya udah, sudah ada yang teman kita dari Pondok Indah. Info aja nanti dia merapat. Nanti beliau. Alhamdulillah. Nanti pokoknya beliau ini. Mobil saya harus dikencingin pokoknya. Ya beliau yang traktir nanti. Tinggal pilih kafe yang paling mahal. Sesudah itu. Aduh Bang Handi, lidah saya kayak nggak tahu aja tuh, tanya Ustadz Alip. Lidah saya itu lidah kampung. Saya mah paling nggak mau makan makanan yang kayak gitu, nggak enak. Lu terlalu deso sih Kang lah. Nah pokoknya saya mah mending warteg lah. Ya udah ya, mentahannya aja ya. Oke. Nggak mau saya mah. Saya mah lidah saya mah orang kampung, saya mah malum bau lisung lah. Wah ya dia nih Mas Glenn. Woi. Kang Glenn, aya naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini juga mau saya. Tanggang, baby. Woi. Jawaban kemarin. Ini juga nih mau saya sampaikan, ini mau banyak penonton nih, masih live di YouTube ya, bahwa dengarkan baik-baik. Saya sebagai Humas Apologet Islam Indonesia berdasarkan perintah daripada pembina API yaitu Bang Juma dan Ketua API Ustadz Alip, dan tentu disupport oleh semua divisi-divisi. Keputusannya sebagai berikut, bahwa Apologet Islam Indonesia tidak pernah bersinergi kepada salah satu kelompok, salah satu yayasan, organisasi dalam hal kegiatan apapun. Jadi apabila di luar sana ada yang mengatasnamakan terafiliasi dengan API dengan membuat kegiatan dan memperkaya diri sendiri, itu tidak direstui atau tidak terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu Pak Ketum? Iya, Bang Ali, mantap. Jadi kalau gitu ditambah pertegas lagi ya, bahwa pada prinsipnya Yayasan Apologet Islam Indonesia itu sangat mendukung setiap pergerakan dakwah yang niatnya adalah untuk menjunjung tinggi marwah Islam, membela teman-teman Muslim, terutama dari hal-hal yang mengganggu keimanan atau pemurtadan dan lain sebagainya.
Namun di luar dari semua itu, Yayasan Apologet Islam Indonesia ketika akan mengadakan sesuatu maka akan disampaikan dulu dari pihak yang resmi dari yayasan, baik humas, ketua, dan pembina, kan gitu. Kalau ada yang mengatasnamakan Apologet Islam Indonesia di luar dari orang yang ada di sini, dari pengurus, maka itu kami tidak bertanggung jawab. Jadi apapun itu ya, bentuknya apapun itu, kita tidak bertanggung jawab. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka melakukan tindakan sesuatu mengatasnamakan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Begitu. Ya, saya juga sedikit Ustaz Alif menambahkan, saya mengatasnamakan pribadi dan sendiri, saya minta bantuan untuk dibeliin mas kawin ya, tapi calonnya belum ada, cariin juga sekalian sama calonnya ya. Pokoknya saya minta cariin calon sama mas kawin, udah titik. Kecuali seperti satu nih, aktivitas kita waktu Banjuma di Medan, nah, itu bekerja sama dengan beberapa ormas-ormas Islam, termasuk Apologet Islam Indonesia, itu resmi, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau ada di luar sana, silakan saja berdakwah, itu bagus, tapi jangan sampai tidak koordinasi dulu dengan kami, terus kemudian sudah terafiliasi dengan API, itu kurang baik juga. Ini yang terjadi di luar sana, kira-kira begitu. Oke, saya sapa dulu, ada Kayeye. Kayeye, Kristen apa Oten? Kristen dek. Kenapa nggak Oten? Oh gini, adik-adikku. Wah, bisa adek-adekku. Tapi nggak aki-aki sih tenan. Ya, silakan. Bisa nggak aku ngasih pertanyaan maksimal 2 lah, dibilang kalau terima, kalau nggak terima. Udah, gini, nggak usah 2. Satu pertanyaan 10 aja. 10. Jangan langsung 10. Kalian nggak bisa jawab nanti. 10 lah, bre. Gimana sih? Oke. 10. Pertanyaan res, monitor terus, aya perlu orang, buka WA res. Ya, lanjut sok, pertanyaan apa? Pertanyaan pertama itu kalian tahu nggak? Bentar. Sebelum bertanya, tap dulu sampai 100 biar dijawab. Tap dulu sampai 100. Sok saya perhatiin. Kalian tahu nggak makna dari simbol kalian yang di masjid itu? Bulan sabit. Iya, sama bintang itu apa? Apalah artinya itu? Itu dapat nyuri dari Kristen karena menang perang. Oh ya, itu berarti. Ya, nyontek pertanyaan kedua. Nggak bisa jawab ya, itu kan? Udah gua jawab. Pertanyaan kedua. Diskusi macam apa ini? Kalian tutup aja room kalian ini, bongak kali. Gimana sih lu? Kan udah gua jawab. Sekarang sok pertanyaan kedua. Bongak kali kalian lo. Lu yang bongak gimana sih? Udah gua jawab lu marah. Kok dijawab marah sih? Ya kali, logo kalian aja kalian nggak tahu, nggak paham. Kan gua tahu dapat nyuri dari Kristen. Anda kan bertanya, Anda ini bertanya dijawab, tapi Anda nggak terima, gimana sih? Iya, jawaban gua paling istimewa loh. Juara jawaban gua mah. Anda mau bertanya atau Anda mau menerangkan? Gitu loh. Mana sih namanya? Ayo Mali, pertanyaan kedua. Suka-suka dong orang menjawab. Kalau saya ditanya begitu ya, kalau bulan sabit itu bagusan bulan sabit daripada gue taruh di atas. Kabur. Daripada lambang sabit, ya mending bulan sabit gitu kalau saya yang ditanya. Malah kabur. Yang. Kabur ya? Dua-duanya. Naikin lagi. Simpel-simpel aja kalau lawan Oten. Bang Handi, jatah Bang Handi saya naikin tuh. Apa yang mau ditanya, Bro? Silakan. Kalau bertanya itu siap-siap mendengarkan jawaban. Itu yang tadi itu pasti akan larinya ke sejarah bahwa itu kan dulu ada perang. Utsmani itu. Nah, Utsmani. Udah kebaca itu mah. Dijawab gitu jujur, malah nggak terima dianya, dasar ngehe.
Dan tidak semua masjid wajib pakai itu. Mau pakai enggak ada hukumnya harus pakai masjid itu. Hanya penanda kemenangan aja. Lambang kemenangan. Masya Allah. Bahwa Islam dengan menang firman-Nya. gitu aja. Ini Ayo siapa rokok? si Tanggang Rek nanya naon naik sih? cuma buat diludahin aja. Seneng banget diludahin si Tanggang baby ini satu. Gua udah makan pete lagi. Rokok itu kencing. Ya. Tapi rokok itu kencing enak kalau kita sedot daripada yang lu tuhanin pernah dikencingin sama tentara Romawi. Enak mana? Kau percaya ajaran agama, tapi kau nggak melakukan. Lu percaya nggak Tuhan lu pernah dikencingin sama tentara Romawi? Setidaknya nggak melanggar. Enggak, ajaran. lu percaya nggak? Percaya nggak? Kau berdakwah tapi kau langgar aturannya ajaran. Enggak, gua nggak ngelanggar aturan dakwah. Kata siapa? Yang mana yang Sehat gua dulu langgar? pikiranmu. Yang mana Rokok yang itu gua apa langgar? coba? Di sini bukan dakwah, di sini diskusi. Anggaplah diskusi yang kau diskusikan itu ajaran agama kan? Kristen. Yang mana? Yang mana? Kristen. Loh, rokok itu kencing gak? Rokok itu kencing nggak? Siapa yang kencingin rokok gua? Sini. Gua makan sekalian sama orangnya. Kau nggak layak di Gua sini, ini beli Cok. di Indomaret, nggak pernah ada yang ngencingin rokok yang gua sedot. Ajaran lo. Ajaran apa? Itu pun kau nggak tahu. Kau bilang Enggak, gua nggak tahu. Ya setahu gua sih Tuhan lu pernah dikencingin Ngapain sama kau tentara tampil di Romawi. sini? Udah nggak bisa Setahu diskusi gua- ini mah. Setahu gua Tuhan lu pernah dikencingin sama Udah tentara jangan dilayani kayak gitu, nggak bisa diskusi dia. Kalau mau naik bertanya aja deh. Tuh orang seneng banget buat diludahin ya. Jangan spam Kalau komennya bener-bener- teman-teman, nanti ada yang ngeblokir. Kalau benar-benar diludahin udah biasa baju dia tuh. Kalau diludahi iya. Ini siapa nih yang baru naik ini, silakan. Aduh, noise, bre. Naik motor dia. Gini hari naik motor mau kemana? Kenceng amat anginnya. Sambil nunggu Oten, teman-teman, ini kan udah jamnya kaum penghujat naik nih. Kalian yang mau sekedar sapa-sapa naik aja ke sini. Ya, silakan. Teman-teman muslim. Ini turunin aja nih, berisik nih. Ayo silakan mau salam salim. Ya, si Kores itunya mati ya HP-nya ya, Tad. Saya ada Tidur. perlu sama si Kores. Tidur dia. Mati suri headphone-nya. Barusan saya telepon dia bilang, kenapa Bang Andi? Lagi ngapain? Saya lagi tidur katanya. Ya udah. Bang Juma ke Jakarta ya dekat-dekat inilah ya, sabar ya teman-teman yang nanya ya. Ya, lagian nggak bisa di publik juga. Tapi teman-teman yang masih live di YouTube dan di sini yang berapa ini ya? 4,7, tolong dong bantu follow, subscribe channel YouTube Akang yang baru nih teman-teman ya. Ayo dong, Akang Santang Kreator. Bantu subscribe ya. Ini baru berapa ini? Berapa sih ini? Oh, 528. Tembusnya sampai 1000. Kira udah 7.000, belum ya? Belum, baru 500 tuh. Makanya minta bantu dong di subscribe ya teman-teman ke YouTube Akang Santang Kreator nih namanya nih. Ayo digas ya. Oke, digas. Yang baru naik silakan nih. Pak Jowana. Waalaikumsalam. Abang di mana nih kok berisik? Aduh, jangan noise dong, lagi live di YouTube. Lagi ngapain tuh Bang? Berisik banget. Ini analog siapa nih? Analog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepingin nimbrung aja Bang, dari Muslim kok. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada, cuma nonton aja. Enggak ada. Bang, laki itu harus semangat suaranya, banyak menye-menye. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya, abang-abang. Ya. Bandung Bondowoso berapa jam? Apanya? Perjalanan Bandung Bondowoso.
Oh, Bandung Bondowoso kan nama yang ini yang bikin Candi Prambanan, Bang. Iya, berapa jam perjalanan dari Bandung ke Bondowoso? Wah, itu mah 9 jam. 9 jam. Iya. Naik motor atau naik mobil itu? Ya, naik bis. Naik bis 9 jam. Bis Iya. apa? Bis apa? Biskuat. Biskuit. Nah, Kok bis itu loh. Yang Rosalia itu loh. Oh, Rosalia. oh iya, tahu. Iya. Saya yang bikinnya juga saya tahu itu. Oh. Moderator itu yang komen-komen di bawah apa itu temen apa itu? Ah, blokir. Ya, Cemen Udah, Bang, silakan gitu aja, Cemen. Bang. Cemen silakan. Mumpung lagi semangat nih. Silakan Cemen. Kalau Mang silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin senggol-senggol aja, Bang. Oke. Di mana ini posisi, Bang? Lagi, oh iya, salam kenal dari Sulawesi Selatan, Bang. Nyari Dari kalau Mang ya? Makassar. Oh, Makassar. Nyari kalau Iya, Mang. Bang. Iya, nyari Kalomang, Bang. Mantap pembahasannya, Bang. Ya. Seru, Oke. seru. Oke. Siap. Oke, ya. Makasih ya, Bang. Iya, ya, host. Nanti aku follow ya, host. Akun Siap. YouTube-nya ya. Ya, makasih ya. Akang Santang Iya, Kreator. siap. Assalamualaikum. Iya, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nah, Bang Johana. Ya, Kang. Barusan tuh lagi ngecas, jadi kan non-stop terus. Waduh. Suaranya menye-menye. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, Ya, sehat-sehat silakan ya dua-duanya semua, ngomong. Bang. Silakan. Ya, saya mah salam-salam aja nih sama Kang Dito, Kang. Suaranya kok jauh amat gitu. Ya udah, nanti diturunin sama moderator tuh. Ya Pak Johanna, sehat selalu ya. Dibetulin dulu mic-nya, Bang. Mama online silakan, Mama online. Ya mau nyampein salam-salam aja Bang, tetap semangat Bang ya. Ya. Posisi di mana ini, Bang? Saya di Medan Bang. Oh, Medan, Masya Allah. Oke. Ya Bang, Makasih makasih ya, ya Bang. Bang udah dinaikin Bang. Oke, siap. Sehat-sehat semua Bang. Anjir, anu naik aki-aki KB. Terima kasih dukungannya. Sehat selalu di sana. Ustad. Moderator ngerjain yang dinaikin aki-aki KB tadi. Awewe nanti ditaikeun cobanya. Nulis tunjuk moderator teh tad. Nah bahaya engke men aya awewe diikat ku hostna. Tuh. Les. Mr. Aping. Selamat pagi, Bro. Orang Sunda panggil bro asal nggak pantas. Bro. Ya Bang. Mr. Aping. Oh iya, terima kasih atas sarannya, makasih sarannya, makasih ya. Aduh, nge-lag lagi HP dia. Berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang. Halo. Halo. Oh, nge-lag sinyal. Iya, benerin dulu sinyalnya Bang. Tetap Siap. semangat Bang. Tadi mantap Amin, sih. ya Allah, ya Allah, amin. Mantap. Si Gary tadi. Oh iya. Masalahnya gini Bang. Kalau berdebat sama orang-orang kayak gitu tuh dipakai konyol-konyolan aja Bang. Gitu loh. Direndahin Ya, lagi. tahu. Ini bahasanya. Tapi enggak gini Bang, nasihatnya kita terima, masukannya kita terima. Kita harus tahu timing dan tempat dan waktunya Bang. Kalau misalkan masih siang nih dari jam 8 sampai jam 12, kita mengedukasi. Minimal bidikan kita netizen, bukan orang itu, bukan debaternya. Bidikan kita netizen. Kita harus benar-benar ngasih paham kepada si jawaban itu, biar netizen tahu dan paham. Kecuali kalau udah di atas jam 1 dikadek oke hayu ku aing jam 1 mah. Gitu ya Bang.
Oh gitu. Kayak yang tadi, oke? Pantesan. Siap. Mantap. Makasih ya, Bang. Oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Anum. Coba Ibu Anum belum tidur. Berat HP. Biasanya Ibu Anum jam segini udah tidur tumben. Lagi baru bangun ya Pak Ibu Anumnya? Oh baru bangun. Udah bikin kopi Bu? Mudah-mudahan gak rungkat. Kok belum? Gerak putus-putus. Bikin kopi dulu Bu. Memang di sana jam berapa Bu? 17. Oh Ibu di luar Nagrek. Iya. Kapan rencana ke Indonesia Bu? Besok. Iya Bu. Aduh, nge-lag HP. Oh bulan depan. Ya udah. Bisa lihat partisipan. Nggak bisa lihat partisipan, berat. Scroll. Pirlai cari yang second. HP. Ini bedul ini fotonya. Siap banget kuat gitu aing aja sih. Serem banget Ustaz Alip, jangan lihat Ustaz Alip lagi istri Ustaz Alip hamil besar. Udah saya turunin ah. Aing gila anjing. Serem banget tidurnya. Ya. Ya udah aku juga mau lau-lau dulu cari rokok habis. Ya. Standby lama. Siap. Ini udah jam-jamnya nih. Ini udah jamnya Kores monitor nggak? Jamnya Kores, Bang Dito, Ustadz Alip. Bang Dito, Ustadz Alip masih monitor ya? Kalau Bang Glenn mah terlalu ini, arogan, congornya, bapak, so anjing, Gas. Hari ini saya baik-baik aja. Hari ini saya mau baik-baik. Nggak mau marah-marah. Habis makan sate soalnya. Gas naikin pemakan yang mentalnya nggak kuat, jangan nonton. Pemakan scroll tikus aja. Naikin pemakan tikus. Tapi mohon maaf moderator ya, Akang nggak bisa lihat partisipan yang minta naik. Ini nggak bisa di scroll HP-nya tuh, mandek lagi. Mudah-mudahan nggak rungkat. Emang lagi berat banget nih. Tuh kan. Rungkat dia. Tuh. Nggak bisa, ini stag. HP-nya udah nggak layak. Oh. RAM 3 ya. RAM 3 dibuat lah. Padahal RAM 8 ini. Oh, udah zamannya 12 sekarang. Mahal lagi. 1.900.000 beli dulu. Ayo Rin, nonton pemakan tikus ya. Yang pemakan babi udah mulai berkurang. Yang pemakan anjing sudah pada sembunyi. Kita yang makan tikus saja yang kita mau naikin. Ayo, lanjut. Hitam kan. Kalau ada yang naik itu langsung hitam semua gambarnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya Bang, ini mau ngomong aja ya Bang ya? Ya. Tips salam aja, ini dapat salam dari pengasuh pondok pesantren. Siapa? Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh pondok pesantren Brebes Bang, Darul Huraba. Brebes, masya Allah Brebes. Keren. Bulan-bulan kemarin saya ke Brebes loh Bang sama Ustadz Alip. Ke mananya itu Bang? Pejagaan, Pejagan, ya. Ya, nyimak nih dari 2023 nih sampai sekarang nih, tapi ya cuma di bawah. Berarti teman lama kita Bang. Mana aja Bang? Iya. Ngopi lah kita. Di bawah aja dari iya. Ya udah lama sih. Seru aja sih, nontonnya seru. Siap. Oke Bang. Oke ya. Makasih ya Bang. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gabriel.
Aku mau bicara dengan Alif ini. Bang Alif. Woi. Ya, tanyalah kau. Tanya apa? Kenapa Gabrul? Aku mau beritahu yang kamu katakan tentang diserahkan kepada iblis itu. Pengertian mau ngasih? Ya, saya Kamu mau mau jelaskan ngasih? di sini. Kalau kamu lihat daripada ayat ke semua itu, mereka berkumpul menyerahkan kepada Yesus itu berdoa. Iblis tubuhnya diserahkan kepada iblis, itu artinya iblis adalah simbol kejahatan, tubuh adalah simbol kedagingan. Jadi biarlah kehidupan kejahatan itu yang tidak mau bertobat itu hidup dalam kedagingan, biar kedagingan itu hidup dalam kejahatan iblis itu, tetapi rohnya didoakan agar selamat. Itu maksudnya dari ayat itu. Iya, setelah diserahkan kepada iblis selamat dia kan? Bukan begitu. Coba tengok ayat sebelumnya. Abang Kita baca dari kemarin. Ini mau sampai hari ketiga ini dibahas, dia penasaran terus masih. Karena Anda menggunakan itu menyesatkan banyak orang. Tanya lagi ke pendeta, malamnya naik saya lagi, tidak udah tanya tambah kok. amunisi, kalah lagi. Saya tidak tanya, manusia itu punya free will yang tidak bisa dicabut Tuhan. Makanya kalau dia memilih untuk hidup dalam kejahatannya, dilepaskanlah dia hidup dalam kejahatan seperti yang dia pilih. Sebab itu Diserahkannya kepada siapa? Iblis. Tubuhnya Orangnya itu diserahkan. Benar. Bukan Dengar bang, sini, dengar sini, orangnya saya akan diserahkan kepada iblis. Benar. Agar tubuhnya binasa, rohnya Iya, benar. selamat di hari Tuhan. Benar. Ya udahlah. Dia untuk hidup dalam kejahatan, iblis itu simbol kejahatan, tubuh itu simbol Iya. kedagingan. Biarlah Kejahatannya membawa itu keselamatan terus kan? Biarlah Ya. kedagingannya. Dengar dulu saya Gabrul. terangkan. Biarlah kedagingannya Mau itu diterangkan hidup kayak mana lagi dalam coba? kejahatan, tetapi rohnya didoakan. Coba baca ayat balik itu. Memang mereka berkumpul untuk berdoa. Nah, itu tubuhnya maksudnya, diserahkan jangan kepada iblis kan? Ya, Ya, ngapain karena kau bahas hidupnya lagi? dalam iblis itu simbol kejahatan, hidup dalam kejahatannya. Biarkanlah, Tuhan tidak pernah mencabut pilihan manusia untuk hidup dalam kejahatan. Iya, makanya biar selamat ditumbalkan kepada iblis. Bukan ada ayat ditumbalkan di sana. Lah itu diserahkan kepada iblis buat apa? Biasanya Itu bukan sesajen itu diserahkan kepada ditumbalkan, iblis sebagai tumbal. diserahkan. Iblis adalah simbol kejahatan. Biarlah Mungkin kalau tubuh bahasa diserahkan. kasarnya orang kita di sini, orang itu harus dijadikan sesajen diserahkan kepada iblis gitu. Itu kan pengertian abang. Saya jelaskan Ya. kamu tidak terima, Lah tidak iblis kan suka minta darah dan tubuh manusia toh. Ya itu kan benar, dari awal manusia memang harus menumpahkan darah Terus, hewan demi pengampunan darah dosa. dan tubuh manusia ini pelaku kejahatan, maka diserahkanlah kepada iblis. Setelah diserahkan kepada iblis, selamat dia. Jangan dikeluarkan daripada ayat itu. Dari awal mereka memang berdoa, berkumpul untuk berdoa. Berdoa dalam nama Yesus. Tapi biarlah tubuhnya diserahkan kepada iblis. Iblis itu adalah simbol kan? kejahatan. Tubuhnya adalah simbol Iya, kedagingan. atas nama Yesus diberikan kepada iblis. Biarlah kedagingannya itu. Gabrol, lo bisa gantian gak ngomongnya Gabrol? Bisa diskusi nggak? Nah, Bisa saya terangkan ini. Ya, Dia lo sudah bisa terangkan diskusi banyak nggak? kali. Bisa gantian nggak? Bisa Udah 3 kali dia masih Ya udah, lu penasaran. diam gantian. Sekarang Ustadz Alif, gua moderatorin. Lu diam dulu. Udah 3 kali dia masih penasaran. Tanya pendeta, aku masih kalah Saya lagi tidak tanya narasinya itu. pendeta Bang Alif. Saya tidak tanya pendeta. Sudah tanya. Orang tidak ada itu. tanya Bang Alif, sumpah tidak ada tanya. Saya mengerti kok Alkitab. Oh enggak, ya udah kalau enggak Lebih nanya bahaya berarti kalau Anda menggunakan ayat-ayat untuk menyesatkan orang. Anda tidak terima Oh, karena bukan. pikiran Anda Islam, tidak ada apa-apa. Tapi saya jangan tanya memaksa dulu, pemikiran yang sesat saya dalam tanya penggunaan dulu, Alkitab. saya tanya dulu, agar diselamatkan rohnya di hari Tuhan. Tidak ada orang dalam itu, Alkitab itu bersekongkol dalam penyelamatan dengan iblis. belum tanya. Saya tanya, agar orang itu diselamatkan rohnya pada hari Tuhan, maka orang itu atas nama Yesus diserahkan kepada siapa? Tolong dijawab. Diserahkan, di sana ditulis berdoa itu. Anda lihat sebelum ayatnya Berdoa, itu. diserahkan ke Iya. Oh, jadi berdoanya ke iblis. Diserahkan kepada mereka menyerahkan itu dalam iblis itu bedanya dengan berdoa dalam nama Yesus waktu itu.
Anda tengok Nih, ayatnya ini sebelumnya. saya bantu dalil lebih tegas lagi ya. Kamu kan kalau semakin penasaran, kalau ilmumu nggak nambah, berarti kamu akan tumbang. Sementara setiap aku bicara selalu nambah ilmunya. Ini yang lebih hebat nih. Ini langsung ya, langsung. Untuk menyerahkan orang yang seperti ini kepada siapa? Nggak pakai nama Yesus lagi nih. Orang ini langsung diserahkan kepada siapa nih? Iya, kalau kehidupannya memang begitu ya begitu diserahkan. Memang berlaku dalam Ya perjanjian udah. lama juga. Jadi menurut kitab Anda, ajaran Paulus, ya ajaran Paulus, orang-orang pelaku dosa, pencubulan, perzinahan, pencurian dan semuanya, agar mereka selamat, orang itu diserahkan dulu kepada Satan. Tidak ada begitu. Anda Lah lihat apa ini yang terjadi dengan nih, Yudas. untuk menyerahkan orang yang seperti itu kepada Satan. Memang benar diserahkan. Memang benar Iya diserahkan. udah. Kalau serahkan Anda sama Satan. Ya, dengar sini dulu. Kalau Anda melakukan kejahatan terus-menerus, ya sudah dibiarkan Anda memilih dalam keadaan itu, ya sudah. Bukan Serahkan diri dibiarkan, Anda kepada diserahkan. Konseling kalau kita ini ya, saya kasih contoh ya, yang lagi viral di Indonesia. Oke, saya mau nih, tidur. sebentar, saya sampaikan dulu sebentar. Yang lagi viral di Indonesia, contoh, kalau ada anak-anak sekolah bandel nakal itu diserahkan ke barak, biar dibina, dididik agar dia itu nanti akhlaknya tertata. Ke barak tuh, ke barak tentara. Nah itu benar, diserahkan orang itu ke barak atas instruksi gubernur kan gitu. Nah kalau di sini, kalau ada pelaku kejahatan perzinahan, diserahkan dulu ke iblis agar dia selamat nanti rohnya di hari Tuhan gitu. Ya, semakin kuat tambah dalilnya, saya tambah versi yang lain gitu, oke? Diserahkan dulu ke barak tuh. Kita debat hal itu besok lagi. Besok lagi siap. Ya Tambah benar, lagi ilmunya ya. Anda Iya, tambah. Iya betul. Besok balik lagi ilmunya ditambah lagi. Jangan itu aja, nggak nambah-nambah. Iya, Saya itu akan dong. keluarkan semua dalil di mana Paulus benar-benar sangat disiplinkan gereja mengeluarkan setiap mereka yang melakukan kejahatan. Bro, lu kan bisa open camp. Gimana kalau besok lu hatuha sama Ustadz Alif, siang lah jam 1 atau jam 2, lu hatuha sama Ustadz Alif naik ke sini. Gua nggak bakal naikin siapapun lagi. Lu hatuha fokus sama Ustadz Alif. Berani nggak? Ya, aku memang sudah debat dengan dia dari awal. Udah 3 kali dia penasaran. Ya udah, Iya, lu terusin besok. Aku nggak penasaran. Aku itu orangnya terbuka. Tapi kalau Anda menggunakan Alkitab untuk terus melakukan Nggak ada yang saya pelintir-pelintir, nggak ada. Loh siapa yang sesat? Saya tidak menafsirkan sesat. Alkitab punya pengertian itu ada dasar loh, bukannya seperti dalam pikiran Islam Anda. Anda harus terima seadanya. Kenapa Alkitab ditulis seadanya, tidak ada ditambah seperti mencantik-cantikan? Karena itulah tulisannya. Maka Anda harus terima seutuhnya seperti itu. Begitu juga Al-Quran. Itu di Alkitab itu semua perkataan Tuhan itu. Itu adalah sejarah dan juga firman Tuhan, sejarah Yang hidup firman manusia. Tuhan yang mana, yang sejarah yang mana? Coba tunjukin. Ya, Anda baca baru ada mengerti mana sejarah, mana firman. Oh, Nggak jadi harus mungkin dibaca Coba dulu. gini aja dulu. Sebelum dia turun gini Kang. Gabriel, saya tanya dulu. Pernah nggak Yesus mengajarkan agar ada orang diserahkan kepada iblis itu? Ada nggak Yesus mengajarkan? Atau justru iblis itu adalah menjadi musuhnya? Bukan tanya itu dulu. maksudnya. Bukan itu maksudnya Bang Alif. Enggak, Anda saya mengulang tanya. literal Saya translation. Iya, No, saya tidak. tanya. Saya tidak akan mengaku karena Alkitab itu punya bahasa simbolik, dasarnya Bukan ada. bukan mengaku. Saya tanya. Anda tidak perlu Pernahkah Yesus? tanya karena Oh ya Anda udah, saya tidak jawab tahu aja bila ya. Anda Saya membaca jawab di aja. sana. Ya udah, Bila saya Anda jawab aja ya. Saya jawab. Ya. Oke, Ketika Anda saya jawab. Yesus tidak pernah mengajarkan bersekongkol, berkongkau atau berkolaborasi dengan iblis. Tidak, justru iblis itu adalah musuh. Menurut Yesus, dia itu adalah pendusta, dia itu adalah penjahat, bapak dari segala dusta. Jangan pernah kau bersekongkol dengan iblis. Bahkan ketika Yudas dirasuki oleh iblis, kata Yesus, dia itu sebagai pengkhianat. Itu kata Yesus. Tapi beda versi Mr. Paul. Kalau menurut Mr. Paul, kalau ada pendosa, itu suruh diserahkan kepada iblis
agar tubuhnya binasa, orang itu rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Gitu. Besok Udah? saya baca ayatnya, Anda ambil satu ayat mengartikan semua ayat seperti itu. Bang Alif, waktu kita berdebat itu saya Udah. Iya, udah belajar kan apa yang saya pelintir dari yang dibaca oleh saya? Ya, Anda menggunakan Nggak satu ada, ayat kan? untuk menafsirkan keseluruhan isi Alkitab. Itu yang Bukan. masalahnya Anda ini. Saya jangan menggunakan bilang satu. mengakulah dari tadi Anda buat Aduh. begitu, biar orang lain itu. Ya udah biar besok orang lain lagi, besok tersesat lagi, di bawah besok lagi. itu. Bukan tersesat, Saya minta justru satu saja, kalian kita itu. berdebat, Anda terima apa adanya, jangan suka mentafsirkan di Ya luar. udah apa adanya terima. Kalau gitu apa adanya terima. Orang itu harus diserahkan kepada siapa? Ya benar, diserahkan bukan erti Ya menyerahkan udah. kepada. Susah. Jadi kalau ada orang, contoh nih ada gangguan, ada masalah, biasanya kan ada konseling tuh, dia dibina atau apa ya, semacam aku lupa ya, konseling itu loh yang kayak gitu kan. Ya itu untuk diselamatkan. Nah ini ternyata yang jadi konsultannya orang pendosa ini, pembimbing rohaninya di sini tuh iblis. Tengok Anda baca itu, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu maksudnya apa? Doa dalam nama Tuhan Yesus. Iya Orang iya itu atas harus nama kita atas nama serahkan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Kok suaranya Iya kayak pakai kayak gitu. Begini, jadi pakai atas nama Yesus. Tengok. Atas nama Dan Yesus kepada- diserahkan kepada iblis. Dan kepada iblis, tengok, diserahkan Pembodohan, dalam nama Tuhan Yesus itu adalah doa. Kalau kita kembali ke belakang ayat-ayat itu, mereka katakan mereka berkumpul untuk berdoa. Jadi diserahkanlah, orang itu didoakan dalam nama Yesus. Tetapi Ih, kepada kok suaranya iblis- makin pagi makin gini. Tar, tunggu dulu. Gabriel, kau bisa bahasa Indonesia nggak sih? apa dia? Kau bisa bahasa Indonesia nggak? Oh, itu bukan bahasa Indonesia ya? Enggak gini, kalau bisa jelaskan sama saya. Boleh, man- Ustaz. mana Gleb, yang sebab, kau mana yang Ustaz akibat. apa, Gleb? Diam kau monyet, diam dulu, nggak ada ngomong Tangga. sama kau. Iya. Ya, Jangan sekarang saya, babi kau, diam, sayang. Turun Aduh, kalau jangan mau. marah-marah lah. Diam, gini. Ku tanya sama kau, dalam kalimat itu, dalam ayat itu mana yang sebab, mana yang akibat? Ayo, kalau kau bisa bahasa Mana Indonesia. yang, mana yang apa? Mana yang sebab, mana yang akibat? Mana yang ini kan kausalitas, ya? Mana yang Begini, sebab, mana yang akibat? Jawab aja, ceritanya bukan begini. Saya nggak mau cerita, jawab. Mana yang sebab, mana yang akibat? orang Coba. itu berzina. Orang itu berzina. Dalam kalimat ini, saya tidak perlu ayat sebelumnya dalam kalimat ini. Itu ayat Mana keseluruhan dong. Anda ambil separuh. Saya gimana mau mengerti Saya semua? nggak ngambil separuh. Saya ngomong ini dari satu kalimat ini. Mana yang sebab, mana yang akibat. Makin pagi Saya nggak, ngomongnya makin iya. saya nggak nyari penyebabnya apa. Saya nanya dalam kalimat ini mana yang disebut sebab, mana yang disebut akibat. Coba. Sebab Jawab nggak? akibat. Iya. Tidak ada sebab akibat di sana kalau Anda melihat separuh ayat ini. Tidak ada. Orang itu harus. Apa orang itu harus? Mana sebabnya? Kenapa dia diharuskan di sana? Nih, disebabkan orang itu diserahkan kepada iblis, akibatnya dia Bukan. selamat nanti. Bukan itu maksudnya di sana. Bukan Kalau itu. dalam satu ayat ya Makanya begitulah. Anda akan menggunakan ayat-ayat pendek untuk memenangkan emosi. Kalau dia tidak diserahkan Bukan, kepada dia iblis, dia berzina. tidak diselamatkan ruhnya. Dia Gimana berzina, istri tidur dengan anak. Begitu. Saya tidak Makanya nanya satu perikop. Saya nanya itu dalam kalimat ini penyebabnya. aja. Saya Bang cuma Alif, pengen jujur lah Bang membuktikan saja. Alif. Anda sampai Saya pengen bilang membuktikan suatu hari aja. nanti kalau Tuhan Nah, mengubah susah ngomong sama yang lagi bete begini ya. saya akan minta ayatnya seluruhan. Penyebabnya adalah Dengar zina. dulu pergunaan kata sehingga ini apa? Apa gunanya kata sehingga di sini? Kenapa Anda menunjukkan kata sehingga saja? Gunanya kata Bang sehingga Alif, di sini? saya mau bicara besok dengan Anda. Saya tidak suka Anda bisa berbicara jawab atau orang tidak? lain di sini. Anda Ya. bisa jawab atau tidak?
Saya hanya mau bicara bisa dengan jawab Alif atau tidak? besok Bilang ataupun nggak bisa. Zuma. Karena Zuma juga banyak Nggak melakukan pantas. penyesatan. Nggak Tapi pantas gini, ngomong kayak tapi gitu, syaratnya nggak pantas. gini, Gabrol, syaratnya gini. Satu, syaratnya ya, kalau lu hatuha mau sama Ustadz Alif ataupun Bang Juma, syaratnya satu harus tertib. Keduanya, kalau lagi dijelasin, diam lu, longor. Kalau lagi dijelasin jangan motong-motong. Nanti giliran lu ada. Setuju? Oke, setuju. Setuju ya. Tapi jangan dibuang ya, karena saya juga jangan Nggak anggap bakalan apa yang saya dibuang, tanya yang penting lu tertib, yang penting lu tahu aturan diskusi. Iya, saya tahu. Masalahnya pada waktu saya dengan Abang Alif itu gaduh karena dia Tapi menganggap ngomong-ngomong saya suara lu kok menggugat makin suara- pagi makin gemes. Oke lah, mungkin suara saya kasar sedikit. Oke lah, minta maaf. Ya. Oke, semua tidur, Oke. selamat tinggal. Good night. Ya, selamat tinggal katanya. Bukan selamat tinggal, selamat pagi. Selamat tinggal mau ye. tidur ini sudah tinggal keluar daripada online. Oke, bye-bye. Oke. Udahlah, selamat tinggal. beginilah Doalah, pengikut-pengikut sholat kalau pagi yang ini mendekati dipanggil pagi sama ini. peleter ini begini peleter ini. Ini numpang tanya Glenn ini kok ada Danielnya mantan mualaf dia nih. Mantan mualaf. Aslinya Ngomong pun nggak Kristen jelas. mualaf udah nggak usah di berkutes Oke, dulu. Aku kamu- mau hatu-hatu oke. dulu sama dia dulu. Oke, kau paham Bibelmu nggak? Saya mau ngomong sama orang yang paham Bibel. Kau paham Quranmu? Iya, makanya kutanya dulu, mau kau kutanya dulu Bibelmu? Iya, kutanya juga kau paham nggak? Oke, kutanya dulu ya, baru aku jawab. Oke, kutanya. Iya, kau paham? Iya, kutanya nih. Bibel utuh pertama kali dibuat tahun berapa? Kutanya dulu ke kau, Islam itu datang abad keberapa? Monyet, jawab dulu. Jawab dulu bujang inam. Itu lalu kau jawab. ada Di abad lonte. keberapa kalian dah muncul? Lapet Berapa lagi. keturunan Mau kalian ketemu muncul? Dia tanya lagi, coba kayak gini orang mau ditanya. Ya, habis terus. kutanya kau, pertanyaanmu Jawab itu dulu. pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Nggak ada. jawabannya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tuh nggak tahu Yang ada kau. jawabannya itu yang nggak bisa kau jawab. Nggak ada tuh nggak tahu kau. Di tahun Pertanyaan saya, kau nggak tahu tuh di nggak ada. di abad keberapa agama muncul? Kutanya dulu kau. Longor. Di kerajaan siapa? Bibel dibuat pertama kali dibuat tahun berapa yang utuh? Tanya, jawab. Pertanyaanmu itu Nggak bisa kau jawab. Nggak bisa kau jawab. Bibelnya kau tanya di tahun berapa? Nggak bisa. Tahun berapa? Tahun berapa kalau Bibel Bibel itu bahasa apa? Kutanya dulu kau. pertama Indonesia. kali Bibel dibuat itu dalam bahasa Latin. Ya, tahun berapa? Itulah goblokmu itu goblok, busang inam. Bahasa Latin lah busang inammu. Bibel. Pandai-pandaian kau busang inam. Kok Bahasa Latin. kasar? Tanya dulu siapa yang bilang bahasa Latin? Turunin monyet ini daripada aku Gak ada penggal ya. ilmumu anjing. Turun kau, bodat kau, turun. Bahasa Latin. Siapa yang bilang? Daleh. Ada nggak suruh naikin kalau emang dia mau dia naikin kalau dia mau nantang aku ayo di mana kita jumpa baby ayo Udah. nggak di mana dia kontol itu satu di mana dia Udah.